Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai eh, fungsi-fungsi dari protein, kemudian juga beberapa contohnya. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tata nama mengenai protein. Jadi, mohon maaf, maksudnya bukan tata nama, tetapi asal kata dari protein itu sendiri. Nah, protein itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya sangat penting. Nah, kenapa Johannes Mulder memberikan sebuah makna atau mencari sebuah padanan kata sangat penting terhadap suatu molekul yang disebut protein ini pada tahun 1800, karena unsur yang ada pada protein itu berbeda sebetulnya dengan yang ada dalam polisakarida dan juga lemak. Jadi di mana kita tahu bahwa polisakarida maupun lemak itu adalah makromolekul lain selain dari protein. Perbedaannya apa? Jadi pada polisakarida atau pada karbohidrat, unsur pembentuknya itu adalah CH dan O, kemudian begitu juga dengan lemak. Jadi CH dan O itu adalah unsur pembentuk dari karbohidrat dan lemak. Sedangkan protein itu terdapat nitrogen dan beberapa protein itu ada sulfurnya, sehingga inilah yang membedakannya dengan makromolekul karbohidrat dan juga lemak. Di samping itu, dari 100% tubuh manusia itu, kita tahu bahwa 70%-nya itu terdiri dari 70-80% itu terdiri dari air, sedangkan hampir 20% dari kadar di tubuh kita itu adalah berupa protein. Sisanya sekitar 10% itu adalah lemak, kemudian 1,5% itu adalah karbohidrat, kemudian lainnya itu adalah mineral dan juga asam nukleat. Jadi di sini bisa kita lihat di antara makromolekul saja dia itu merupakan penyusun yang sangat banyak di dalam tubuh kita. Oke, dari kebutuhan protein sehari-hari kita itu berdasarkan WHO untuk kita orang dewasa itu adalah sekitar 0,8 gram per berat badan. Namun berbeda usia, sebetulnya kita tuh memiliki tingkat kebutuhan protein yang berbeda-beda. Di sini kita lihat pada bayi umur 1-3 tahun itu kebutuhan proteinnya itu hanyalah sekitar 16 gram. Sedangkan ketika sudah mulai masuk ke masa kanak-kanak yaitu 4-6 tahun, itu kebutuhannya adalah 19 gram. Dan tentunya semakin berusia, tentunya kebutuhannya juga semakin besar. Ketika anak-anak berusia 9-13 tahun itu kebutuhannya sekitar 34 gram per harinya. Nah, kemudian ketika mulai masuk remaja di usia 14 tahun ke atas, itu wanita dan pria itu berbeda. Di mana pria itu ketika dia berusia 14-18 tahun itu membutuhkan sekitar 52 gram per hari, sedangkan ketika dia berusia 19 tahun ke atas sampai dewasa itu dia membutuhkan 56 gram per harinya. Sedangkan untuk wanita itu dari usia 14 tahun itu secara umum rata-rata kebutuhan proteinnya itu tidak setinggi pria, yaitu sekitar 46 gram per hari. Nah, disinilah kita melihat bahwa terjadinya perubahan pria itu dengan wanita itu cepatnya di ketika usia mereka 14-19 tahun itu terjadi kelonjakan pertumbuhan pria. Ini salah satunya disebabkan karena protein yang mereka miliki itu juga jauh berbeda dengan kita yang wanita. Kemudian kebutuhan protein ini, walaupun di sini disebutkan bahwa wanita membutuhkan 46 gram
per hari ini dengan berat rata-rata ya, berat normal rata-rata itu ketika dia masuk kepada masa kehamilan, tingkat proteinnya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan 46 gram ini, karena di samping proses metabolisme dia yang sudah berbeda, tingkat kebutuhan akan proses enzimatisnya juga berbeda, kemudian karena ada janin maka tingkat kebutuhan proteinnya juga semakin meningkat, sehingga kebutuhan wanita dewasa yang sedang hamil itu juga berbeda kebutuhan proteinnya. Nah, ini yang disebutkan 46 gram per hari ini adalah rata-rata untuk orang normal. Nah, begitu juga untuk orang olahragawan itu kebutuhan proteinnya juga berbeda dengan rata-rata manusia dewasa yang normal. Di samping itu juga pada saat kita sakit, kebutuhan protein kita juga akan meningkat karena seperti yang nanti akan kita bahas bahwa salah satu fungsi protein itu adalah sebagai defensif protein. Jadi kalau seandainya kita sakit, maka kita butuh protein yang lebih banyak. Oke, baik, kita masuk kepada fungsi-fungsi protein itu sendiri. Yang pertama itu adalah transport protein. Jadi di sini maksudnya adalah protein itu berfungsi untuk mentransportasi molekul-molekul. Kemudian dia juga berfungsi sebagai biokatalis atau mempercepat reaksi. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah transport protein. Di sini ini adalah hemoglobin. Nah, kemudian ini adalah protein transport. Ini adalah protein transport yang kita sebut dengan porin. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa transport protein merupakan protein yang berfungsi untuk mentransportasi atau membawa molekul-molekul ke tempat yang dibutuhkan. Porin protein ini adalah salah satu bentuk protein transport. Dia berfungsi untuk membawa molekul itu bisa masuk dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya. Nah, sedangkan Hb ini merupakan protein transport yang berfungsi untuk membawa oksigen itu ke dalam darah. Oke, pada fungsi kedua kita melihat adanya biokatalis. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup ketika molekul-molekul ini sudah sampai ke dalam sel, maka nanti molekul ini akan terjadilah reaksi. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim yang kita sebut sebagai, mohon maaf, dibantu oleh katalis yang kita sebut sebagai enzim. Oke, kemudian fungsi berikutnya dari protein adalah defensif protein yang tadi sudah disebutkan. Nah, di sini defensif protein itu contoh kita adalah antibodi. Jadi antibodi ini ada yang light chain atau untai, ini untai yang ringan. Kemudian ini adalah untai yang berat atau heavy chain. Nah, protein protein antibodi ini yang baik itu light chain maupun heavy chain ini yang bagian dua ini kita sebut sebagai variabel domain. Nah, jika seandainya kita terinfeksi oleh suatu bakteri, misalnya kita terinfeksi oleh bakteri dan bakteri ini dulunya pernah menginfeksi kita, kemudian sehingga antibodi di dalam tubuh kita ada yang dapat mengenali bakteri tersebut. Nah, kemudian misalnya si bakteri tersebut kembali menginvasi tubuh kita, maka bagian dari variabel domain ini akan mendeteksi epitop yang ada pada bakteri sehingga nanti dia akan berikatan dengan bakteri itu. Nah, kemudian ketika bakteri tersebut sudah diikat oleh antibodi, maka akan terjadilah mekanisme, bisa jadi nanti dia mekanisme netralisasi, bisa jadi nanti mekanismenya aglutinasi dan lain sebagainya tergantung dari jenis antibodinya.
Sehingga ketika dia sudah berikatan dengan antibodi ini, si bakteri ini sudah tidak dapat lagi menginvasi tubuh kita. Nah, ini adalah salah satu fungsi penting dari antibodi. Jadi kalau seandainya kita sakit, lalu kita tidak memiliki jumlah protein yang tinggi, maka ini akan berbahaya untuk kita. Karena kalau seandainya kita butuh, kemudian tiba-tiba ternyata protein di dalam tubuh kita tidak cukup, walhasil nantinya antibodi yang terbentuk juga tidak akan mencukupi untuk pembentukan protein yang ada di dalam tubuh kita, tidak mencukupi untuk membentuk antibodi yang diinginkan. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya dari protein adalah regulatory protein. Jadi regulatory protein ini adalah protein pengatur, di mana fungsinya itu adalah mengatur apa-apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Contohnya tubuh kita, suhu tubuh kita, kemudian pH darah misalnya, kemudian kadar gula darah misalnya. Nah, ini diatur oleh regulatory protein. Beberapa dari regulatory protein itu adalah protein hormon seperti insulin, glukagon, dan adrenalin. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Kemudian, oh ya, ini adalah gambar struktur dari insulin yang kita dapatkan dari website PDB. Kemudian fungsi yang kelima adalah struktural protein atau protein struktural, di mana protein struktural ini adalah protein pembentuk sebetulnya. Jadi beberapa contoh dari protein pembentuk itu adalah kolagen, kemudian juga ada keratin. Kolagen itu adalah protein yang sangat banyak di dalam tubuh kita. Ini yang di sebelah kanan kita ini adalah struktur dari kolagen. Di sini kita bisa lihat bahwa kolagen itu sebetulnya terdiri dari dua jenis asam amino, yaitu glisin dan prolin, atau prolin yang terhidroksi. Nah, kolagen ini merupakan protein yang terbanyak yang terdapat di dalam tubuh kita. Jadi sekitar 25% dari total protein tubuh kita itu adalah kolagen. Kolagen ini memiliki banyak tipe, sekitar 30 tipe, tapi tipe yang paling banyak dari kolagen itu adalah tipe 1, di mana tipe 1 ini kolagen itu adanya di tulang, tendon, dan juga organ-organ kita. Kemudian kita masuk kepada protein struktural lainnya. Contoh protein struktural lainnya itu keratin. Keratin ini adalah protein yang terdapat itu di beberapa tempat seperti di rambut, kemudian di kuku, kemudian juga ada di gigi, dan beberapa juga di lapisan kulit. Nah, fungsinya adalah untuk kesehatan. Kalau untuk di rambut itu, ketika rambut itu kekurangan keratin, maka rambut kita akan menjadi tidak sehat dan tidak berkilau. Jadi fungsinya itu untuk glowing-nya rambut dan untuk menyehatkan rambut. Nah, seiring dengan pertambahan usia, biasanya kondisi keratin di dalam rambut kita ini akan menurun. Nah, ketika rambut kita itu terjadi percabangan, kerusakan, kita dapat memberikan keratin kepada bagian rambut kita yang rusak tersebut, sehingga nanti keratin tersebut akan masuk dan menyerap melalui pori-pori yang ada pada rambut tersebut. Jadi pori-pori yang rusak tersebut nanti akan menyerap keratin, dan akhirnya masuklah keratin tersebut ke dalam rambut. Kemudian ketika keratin tersebut dipotong-potong menjadi polipeptida dan kemudian dia mengaktifkan kembali proses regenerasi atau proses menyehatkan rambut itu kembali, maka nanti rambut itu akan kembali bagus, hilang dia percabangan-percabangannya,
dan menjadi sehat kembali. Adanya keratin ini itu dapat membuat rambut itu menjadi tahan. Jadi dia tidak hanya menyehatkan rambut, tetapi juga membuat rambut kita itu tahan terhadap perlakuan seperti adanya kondisi panas, pemberian zat kimia pada rambut. Ini dapat diminimalisir efeknya oleh keratin. Nah, itulah sebabnya ketika kita mau meluruskan rambut atau proses rebonding itu, keratin itu diberikan kepada rambut kita sehingga rambut itu tidak terjadi kerusakan. Kemudian fungsi terakhir dari protein adalah protein movement. Nah, yang dimaksud dengan protein movement ini adalah protein itu memiliki fungsi gerak, di mana di sini ini adalah contoh dari protein movement, yaitu aktin dan filamen miosin. Jadi protein aktin dan protein miosin itu adalah protein yang ada pada otot kita. Jadi nanti ketika otot kita akan terjadi kontraksi, maka itu melibatkan protein aktin dan juga protein miosin. Nah, pertama-tamanya di sini bisa kita lihat ini adalah topomiosin. Oke, ini adalah topomiosin yang berwarna biru ini. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah aktin filamen, jadi protein aktinnya. Kemudian yang berwarna merah ini adalah troponin. Kemudian yang berwarna orange ini adalah protein miosin yang di sini ada ADP dan fosfat inorganik, sisa dari proses kerja atau kontraksi sebelumnya. Nah, kemudian ketika otot kita atau ketika protein aktin ini diberikan sinyal oleh tubuh, dan juga dibantu oleh adanya kalsium, maka akan terjadilah perubahan topomaisin. Jadi topomaisin ini nanti akan ada masuk kalsium yang berikatan dengan troponin, kemudian terjadilah perubahan topomaisin, jadi sehingga topomaisin ini berubah, mengkerut, membuat protein aktin tadi yang awalnya berada di dalam topomaisin, ketika kalsium berinteraksi dengan troponin, maka si protein aktin ini menjadi dapat diakses oleh miosin karena dia berada di luar. Nah, ketika dia diputar tropomaisin ini dan memberikan akses kepada aktin untuk berada di posisi luar, sehingga miosin ini nanti dapat berikatan dengan sisi aktif yang ada di sini. Jadi di sini ada sisi aktif dari miosin. Nah, di tahap selanjutnya akan terjadilah ikatan yang terbentuk antara miosin dengan binding site miosin yang ada di aktin dengan melepaskan fosfat inorganik yang ada pada adenosin difosfat yang berikatan dengan miosin tadi. Nah, kemudian setelah proses pelepasan fosfat inorganik, dia juga diikuti dengan proses pelepasan ADP-nya. Nah, kemudian ketika ADP sudah dilepas, maka setelah itu proses yang terjadi adalah tubuh kita membutuhkan energi kembali. Nah, kemudian akan diinteraksikanlah atau akan berikatanlah ATP atau adenosine trifosfat dengan miosin, kemudian terjadilah proses perubahan hidrolisis ATP menjadi ADP. Jadi kita tahu bahwa ketika kita membutuhkan energi, maka ATP itu dapat dikonversi menjadi ADP dengan melalui proses hidrolisis. Jadi nanti ATP ini akan menjadi ADP, kemudian nanti
fosfat inorganiknya lepas, kemudian ADP-nya juga lepas, kemudian terjadi proses pergerakan kembali, kita butuh energi, kemudian energi itu diubah menjadi ADP dan fosfat inorganik akan lepas dan diikuti oleh ADP dan seterusnya. Nah, itulah yang proses yang terjadi ketika otot kita terjadi kontraksi. Jadi itu adalah keterhubungan antara protein miosin dan juga protein aktin ketika terjadinya proses kontraksi otot. Nah, kita tahu tadi sudah ada beberapa fungsi dari protein, yaitu sebagai protein movement, kemudian juga protein defensif, yaitu seperti antibodi, kemudian biokatalis, kemudian juga ada sebagai protein transport, kemudian juga struktural protein seperti kolagen dan keratin. Nah, dengan pentingnya protein ini, maka tentunya asupan protein di dalam tubuh kita perlu kita jaga. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah cukupkah protein yang kita konsumsi pada hari ini? Oke, kalau seandainya tidak cukup, maka cukupkanlah karena kita, masing-masing kita membutuhkan protein dalam jumlah yang sudah ditentukan. Kalau tidak, maka nanti akan berbahaya bagi kesehatan kita. Oke, baik. Pada kali ini itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat.